Itulah yang disebut dengan syafaat. Persoalannya, apakah kita akan masuk ke bingkai syafaat itu? Sekarang siapa yang bisa memastikan saat ini pada diri kita semua bahwa kebaikan kita, kesolehan kita itu lebih besar dibandingkan kesalahan kita? Dan dalam saat yang bersamaan kita masih mengharapkan surga. Siapa yang mendapatkan syafaat itu? Dari mana syafaat itu berasal? Dan bagaimana kita bisa mendapatinya? Ini yang menjadi concern pembahasan kita dalam kesempatan saat ini. Dan sebelumnya tentu kita akan mengakui bahwa, mohon maaf, setiap hamba Allah itu pasti berpeluang melakukan kesalahan. Tidak ada hamba Allah yang tidak punya salah. Ingat ya, sepanjang manusia, dan dia bukan nabi, bukan rasul yang punya sifat maksum. Nabi, rasul punya sifat maksum, terjaga dari kesalahan. Kita bukan nabi, bukan rasul, itu pasti tidak akan lepas dari kesalahan. Karena itu sebutan yang melekat kepada manusia dari 5 nama yang diberikan oleh Allah, salah satunya ada kata bashar. Ya, ada kata bashar. Bashar disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Jadi kita disebut dengan 5 nama. Ada bashar, misalnya qul innama ana basyarum mithlukum, atau Quran surah ke-15 ayat ke-28, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara. Ya, disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Kadang disebut dengan ins. Ins disebutkan 18 kali pasangan ini dalam Al-Quran berpasangan dengan jin. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqatul jinna wal ins. Kadang disebutkan dengan al-insan, ya, wal 'asr innal insana lafi khusr. Ya, kadang disebutkan dengan menggunakan an-nas, ya, qul a'udzu birabbin nas. Kadang disebutkan dengan menggunakan bani Adam. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Semua penyebutan ini itu punya makna tertentu yang saling melengkapi makna-makna yang terkait dengan aktivitas kemanusiaan dan sifat-sifatnya. Kenapa manusia disebut dengan bashar? Ingin menunjuk kepada tampilan fisik dan keadaannya yang memiliki nafsu. Jadi kalau malaikat dicipta dengan jiwa takwa saja, karena itu malaikat tidak punya peluang berbuat salah. Quran surah ke-66 di ayat yang ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu yaitu materi penciptaannya dari jiwa takwa, karena itu sempurna, kecenderungannya baik saja. Kata Allah, malaikat tidak punya peluang berbuat maksiat, menyalahi ketentuan, ya, kemudian mengerjakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Anda tidak akan pernah mendengar malaikat misalnya, mohon maaf, malaikat Jibril korupsi ayat, nggak pernah dengar kan ya? Atau malaikat Israel tertukar mencabut nyawa, kan tidak mungkin terjadi. Jadi kalau kita mengharap kesempurnaan, itu di malaikat. Lawannya ada makhluk yang diciptakan dengan nafsu saja, seperti hewan misalnya. Ya, belakangan kemudian dikompori oleh setan. Karena itu di Al-Quran malaikat dengan setan jumlahnya itu sama, 88. Malaikat disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali. Jadi malaikat jiwanya takwa saja, hewan itu nafsu saja. Nah, manusia itu menggabungkan keduanya. Saat tercipta keadaannya, ada jiwa takwanya yang cenderung pada kebaikan, sisi lain ada nafsunya yang nama lainnya disebut dengan fujur itu. Ya, Quran surah ke-91 Asy-Syams di ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi setiap yang bernama manusia itu pasti ada dorongan-dorongan kebaikan, jiwa takwa. Nanti yang didorong oleh malaikat mendorong jiwa takwa kita supaya bangkit. Karena itulah ketika tadi ditampilkan misalnya ada pesantren begini, keadaan begini, itu sepanjang masih ada nilai kemanusiaan dalam dirinya, itu pasti akan ada dorongan kebaikan untuk merespon, walaupun responnya mungkin akan berbeda-beda, tapi minimal dia akan merasa. Ya, dengar suara adzan, nah itu ada pancaran dalam jiwanya, itu jiwa takwanya untuk merespon itu semua. Sisi lainnya ada fujur, nafsu. Ini yang diprovokasi oleh setan, diberikan was-was. Ya, nafsu ini nanti sebagai lawan dari takwa. Jadi kalau ada sifat jujur, nanti di nafsu ada dusta misalnya. Ya, kalau di takwa ada sabar, di nafsu ada marah. Demikian seterusnya, saling berkompetisi. Nah, yang paling menarik karena dalam diri manusia itu ada nafsu, maka konsekuensi yang terjadi, Quran surah ke-12 Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Ya, sungguh aku tidak bisa mengatakan diriku itu orang suci. Kenapa? Karena masih ada nafsu. Sedangkan nafsu kecenderungannya diprovokasi oleh setan untuk mengajak kepada hal-hal yang buruk. Ya, illa ma rahimah rabbi, kecuali yang dirahmati Allah. Itu para nabi yang terjaga tadi. Karena itulah, karena manusia memiliki kecenderungan nafsu, tidak lepas dari kesalahan, otomatis dalam kehidupannya pasti berbuat salah. Pasti. Ya.
Nah, ketika kita datang ke dunia ini, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berpetualang, mencari bekal, berkehidupan, dimanapun kita beraktivitas, pasti ada jejak-jejak kehidupan yang pernah ditapaki oleh sifat takwa, melahirkan kebaikan, itu yang disebut dengan amal soleh. Sisi lain, ada jejak-jejak hitam yang ternoda, yang disebut amal salah itu, yang bersumber dari nafsu. Sekarang siapa yang bisa memastikan saat ini pada diri kita semua bahwa kebaikan kita, kesolehan kita itu lebih besar dibandingkan kesalahan kita? Siapa di antara kita yang bisa memastikan bahwa dalam hidup ini salahnya sedikit atau nggak punya salah sama sekali? Sampai sore ini saja jam 4:05 dari pagi kita bangun sampai sekarang, berapa kali, saya tidak katakan kita, mata ini melihat yang salah berapa kali? Lihat handphone, ya, ternyata ada gambar yang tidak pantas, ada video yang tidak elok untuk dilihat, itu baru mata. Berapa kali pikiran kita berbuat keliru berpikir sampai dengan detik ini? Berapa kali telinga mendengar yang keliru? Ya, sampai ke ujung kaki, kalikan berapa tahun kita menjalani kehidupan, berapa bulan, berapa hari terbayang, dan dalam saat yang bersamaan kita masih mengharapkan surga. Saat bersamaan kita bisa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam rahmat itulah sebelum kita bertanya kepada Allah, Allah memberikan jawaban. Dengan sifat rahmannya, dengan sifat rahimnya, ada peluang-peluang hamba Allah. Sekalipun boleh jadi pernah melakukan kesalahan-kesalahan di muka bumi, atas rahmat Allah tertentu, maka diturunkanlah satu penggenapan dari amalannya, yang dengan itu bisa meringankan dosa-dosanya, atau bahkan menghapuskannya, memaafkan kesalahannya, dan menjadi perantara untuk mendapatkan rahmat yang terbaik. Itulah yang disebut dengan syafaat. Dan dari sini kemudian, di Quran, surah Az-Zumar, ya, surah ke-39, di ayat yang ke-44, Allah menyampaikan, Qulillahu syafa'atu jami'a. Ya, qulillahu syafa'atu jami'a. Allah minta kepada Nabi Muhammad SAW untuk memviralkan. Ya, di bahasa orang sekarang ya, untuk memviralkan kepada semua umatnya, terus berkelanjutan di setiap generasi, bahwa hey, jangan bersedih, jangan putus asa, karena dari sekian banyak hal yang kita lalui dalam kehidupan, saat berpulang kepada Allah, setiap hamba punya kesempatan untuk meraih penggenapan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa meringankan, bahkan menghapuskan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, sehingga dengan itu mendapati rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qulillahu, ya, asy-syafa'atu jami'a. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, milik Allah lah. Milik Allah lah asy-syafa'ah. Nah, ini syafa'at. Kalau kita kembalikan ke arti tadi, milik Allah lah syafa'at. Segala perantara yang dapat meringankan, ya, yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, permohonan untuk mendapatkan rahmat, penggenapan semua anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan Muhammad, semua bentuk ini, semua dalam bahasa Arab, semua hal yang terkait dengan satu hal tertentu, semuanya bersifat holistik, komprehensif, itu bahasa Arabnya jami' namanya. Ya. Man ittasala fi hadzal silk al-YouTube fi hadzal masjid jami'an. Saya ingin katakan semua yang terhubung lewat channel YouTube di kesempatan sore hari ini, semua Anda, mencakup Anda, ya, dengan status sosial apapun, itu bahasa Arabnya menggunakan kata jami'an. Ya, kata Allah, kalau ada peluang syafaat dalam bentuk apapun, saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di akhirat nanti, itu semua milik Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan nanti Allah menantang dan menegaskan di Quran surah Az-Zukhruf tadi yang dibacakan di ayat ke-86-nya tadi, ya, oleh qari kita. Ya, maka ditanya kan, ya, siapa yang bisa mendapatkan dan memiliki syafaat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, itu satu penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kesan pada setiap hamba. Pertama, setiap kita berpeluang mendapatkan satu perantara-perantara kebaikan, yaitu syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat meringankan dosa-dosa kita, bahkan menggugurkannya dan menaikkan status baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, juga penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah yang lainnya, bahwa selain Allah tidak memiliki hak prerogatif untuk bisa menetapkan syafaat yang dimaksudkan. Baik, kalau kita sudah paham sampai di sini, mengetahui makna syafaat secara istilah, pemilik syafaat itu siapa, baru kemudian kita bisa berbicara bagaimana kita bisa mendapatkan informasi tentang syafaat itu yang bersumber dari pemiliknya. Yang bersumber dari pemiliknya. Mari kita lancak, Bapak Ibu sekalian, ke Quran dulu. Surah ketiga Ali Imran,
di ayat ke-31. Setelah ini nanti baru kita akan masuk dalam turunan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Baik, mari kita fokus pelan-pelan. Kembali ke makna syafaat yang tadi kita sampaikan. Ya, syafaat adalah satu anugerah, penggenapan dari amalan, pemberian ampunan, pemaafan dari kesalahan-kesalahan, perantara untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ambil semua hal tadi, semua makna tadi, bukankah ini mengarah kepada cinta Allah Subhanahu wa taala? Yang menariknya, formulasi cinta dalam Al-Quran ketika seorang hamba mendapatkan cinta Allah, itu formulasinya, raihan yang didapatkan pertama kali adalah buah-buah dari syafaat. Buah syafaat itu kan ampunan Allah tadi kan? Ya, pemaafan dari kesalahan, peringanan dari dosa-dosa, bahkan penghapusannya. Itu ternyata ketika kita lihat di Al-Quran, buah dari syafaat ini, yang tadi disebutkan, itu lahir dari cinta Allah kepada hamba. Nah, formulasi cinta ini disebutkan langsung dalam Al-Quran, serta konsekuensi untuk mendapatkan buah cinta tadi, atau hasil dari syafaat. Ya. Yuk kita lihat, Quran surah ketiga, ayat 31. Qul, katakan Muhammad SAW. Lihat surah Az-Zumar tadi ayat 44, di sana qul, di sini qul. Qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian, jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dituliskan dalam tema kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tuhibbunallaha, kalian serius mencintai Allah. Wal in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian serius mencintai Allah Subhanahu wa taala, lihat kata kuncinya, fattabi'uni, maka buktikan cinta itu, buktikan komitmen cinta itu, fattabi'uni, dengan cara cepat mengikuti aku, yakni mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teruskan dulu, yuhibbukumullahu, ini clue-nya. Yuhibbukumullahu, maka orang-orang yang mampu mengikuti tuntunan Nabi dalam kehidupannya, dalam dia beraktivitas, dalam dia mengerjakan segala hal, yuhibbukumullah, dia akan berpeluang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan buah dari cinta itu, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan dengan itulah Allah akan berkenan memberikan ampunan dari semua dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Perhatikan kalimatnya, yuhibbukumullahu, yuhibbukumullahu. Kemudian pasangannya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Masya Allah. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Ketika cinta diberikan, yaghfir lakum dzunubakum. Yang pertama Allah berikan pada orang-orang yang mendapatkan cinta Allah, ternyata bukan materi dunia, bukan kedudukan, bukan harta benda. Awas hati-hati. Tapi ampunan dari semua dosa-dosa. Ini bentuknya jamak. Dzambun itu bentuk tunggalnya, dzunubun bentuk jamaknya. Ketika Allah mencintai seorang hamba, kata Allah yang pertama diberikan ampunan dari semua dosa-dosanya. Bukankah ampunan dari segala dosa itu adalah buah dari syafaat? Ya? Ya kalau kita lihat tuh, ya bagaimana hubungannya tuh, ya gambarannya. Dari syafaat tadi telah kita uraikan. Kemudian syafaat gambaran dari cinta Allah. Orang yang cinta Allah diminta untuk membuktikan cintanya dengan mengerjakan amalan tertentu. Lantas turun cinta itu. Ketika cinta diberikan, maka buah dari syafaat itu ampunan dari semua dosa yang menggenapkan semua amalan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau ingin kita katakan siapa yang berpeluang mendapatkan syafaat itu, maka dijawab oleh ayat ini, fattabi'uni, yaitu orang-orang yang mau mengikuti tuntunan atau petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu sudah tepat kalau panitia memberikan judul dengan itu syafaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu sudah ada clue-nya di situ. Bagaimana kita bisa mendapatkan syafaat? Syarat pertama ini. Mengikuti tuntunan atau menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian yang pertama. Baik, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, setelah kita mendapati informasi ini, dan alhamdulillah kita telah masuk dalam frame syafaat yang dimaksudkan. Artinya peluang ini sudah hadir di hadapan kita. Ya, alhamdulillah sampai sore hari ini ya kita memastikan diri menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah yang selalu diupdate ya komitmen itu, pernyataan itu 5 kali bahkan dalam sehari sedikitnya.
Ya, bukankah dalam setiap salat kita menegaskan kembali bahwa kita umatnya Nabi Muhammad SAW, ya, dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu 5 waktu kan dalam sehari. Subuh sekali, zuhur 2 kali sudah 3, asar 2 kali sudah 5, maghrib 2 kali sudah 7, isya 2 kali sudah 9. Jadi paling sedikitnya kita 9 kali itu. Ya, dalam sehari paling sedikitnya dalam salat untuk menegaskan bahwa ya Allah, aku menuhankanmu, tiada Tuhan selain Engkau, aku siap mengabdi kepadamu dan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW yang aku tetapkan sebagai Rasul dan petunjuk-petunjuk darimu yang dibawanya. Nah, jadi alhamdulillah sepanjang kita masih menunaikan salat, sepanjang kita beriman kepada Allah, maka frame kesempatan bingkai yang hadir di hadapan kita untuk mendapatkan kesempatan meraih syafaat itu terbentang luas. Tinggal persoalannya, apakah kita akan masuk ke bingkai syafaat itu? Ya, ini pintunya sudah ada. Ya, ini dikasih di setiap kita nih. Silahkan, ini ada pintu syafaat. Mau dibuka nggak? Ya, jadi sangat sayang sudah diberikan peluang, pintunya ada, Anda nggak buka. Jadi yang salah bukan Allah. Yang salah bukan Rasulullah. Ya, karena itu sangat berbahagia jika seseorang berpetualang dalam kehidupan di muka bumi, lalu pintu syafaat diberikan dan dia mau membuka pintunya. Nah, sekarang bahasan selanjutnya ini menjadi pamungkas dari sesi pembahasan kita saat ini. Seperti apa gambaran kunci-kunci yang diberikan kepada kita untuk membuka pintu syafaat itu sehingga melahirkan kebahagiaan bagi kita karena dapat memasukinya. Untuk membuka pintu itu kita butuh kunci-kuncinya. Nah, kunci ini yang akan kita urai di kesempatan kali ini untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW khususnya saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkait dengan kunci-kunci pintu syafaat yang ditugaskan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada kita. Karena itu kita akan berinteraksi dengan keterangan Nabi SAW, ya, khususnya terkait dengan hal-hal yang berkelindan dengan persoalan syafaat. Karena keterangan Nabi SAW ada dalam hadis, karena itu kita coba lacak dalam kitab-kitab hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, satu. Ya, kita sekarang akan masuk ke kunci-kunci pembuka pintu syafaat. Ya. Satu, ada dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Bisa ada kitabnya? Ya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam topik yang ketiga. Jadi ada 97 topik atau 97 kitab di Sahih Al-Bukhari. Topik yang ketiga, nomor hadis 99. Bab yang ke-33. Babul hirfi 'alal hadis. Ya, bab semangat untuk mencari dan mempelajari hadis, riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya langsung cepat, ya. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam hadis ini, perhatikan kalimatnya, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. As'adun nasi, orang yang paling bahagia, bisyafa'ati, karena mendapat syafaatku, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Baik, satu, saya kembalikan. Satu, terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 99 dalam Kitabul Ilmi. Kita tuliskan amalannya. Yang pertama, tadi syafaat milik Allah, lalu Allah memberikan penegasan, ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Penegasan yang pertama, Allah menyampaikan ada peluang diberikan langsung kepada Nabi Muhammad sebagai apresiasi tertinggi, penghargaan tertinggi pada seorang Nabi dan Rasul, ya, untuk memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendapatkan syafaat Nabi ini? Nabi sendiri yang langsung menyampaikan. Kata beliau, as'adun nasi, orang yang paling berbahagia. Ya, orang yang paling berbahagia, bi syafaati, yang mendapatkan syafaatku, yaumal qiyamati, di hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi, ialah orang yang mampu dengan ikhlas. Awas. Orang yang mampu dengan ikhlas, dengan tulus mengucapkan la ilaha illallah, ikhlas bersyahadat, min qalbihi aw nafsihi, yang bersumber langsung dari kalbunya, dari jiwanya. Ini kunci syafaat yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Kunci syafaat yang pertama, kalau kita ingin buka pintu syafaat ini, yang utama ini. Ya, yang utama ini. Sampai-sampai di hadis lain Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah fi akhir hayati dakhala al-jannah. Kata Nabi, kalau ada orang yang benar-benar bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah
Di akhir hidupnya sebelum ia wafat, kata Nabi, ia menggenggam surga. Dakhala al-jannah, ia berpotensi besar masuk surga. Ya. Nah itu tidak mudah. Ya, itu tidak mudah. Nah kuncinya di mana? Ini kalimat Nabinya. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang berpeluang mendapatkan syafaatku, kata Nabi, di hari kiamat kelak adalah orang yang mampu, satu, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, bersumber dari kalbunya, bersumber dari jiwanya. Ini penting saya jelaskan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana ciri seseorang yang mengucapkan syahadat bersumber dari jiwanya? Karena setiap muslim, tadi saya katakan, itu berpotensi mengucapkan kalimat syahadat. Artinya semua orang berpeluang mendapatkan syafaat. Tapi tidak semua yang mengucapkan syahadat di lisannya itu bisa bersumber dari hatinya. Bahkan nanti turun Quran surah ke-49. Quran surah 49 di ayat yang ke-14. Jadi ada orang-orang, sekelompok orang Arab Baduy datang kepada Rasulullah ingin mengatakan, "Ya Rasulullah, kami telah beriman, kami telah mengimplementasikan syahadat di lisan sampai masuk ke dalam kalbu." Turun jawaban. Ya, turun ayat ini mengatakan, "Qalatil a'rabu amanna." Orang Arab Baduy berkata, datang kepadamu, kami telah beriman dengan benar. Kata Allah, "Qul lam tu'minu." Katakan Muhammad SAW, kalian belum serius imannya. "Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum." Tapi cukup katakan dulu, kalian baru masuk Islam. Bukankah syarat masuk Islam pertama mengucapkan dengan lisan? Asyhadu an la ilaha illallah, kalimat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan di lisan. Ketika diucapkan di lisan, sah dia sebagai muslim. Tapi persoalannya, apakah kalimat tadi yang disampaikan di lisan mengalir ke dalam jiwa kita? Ke hati kita? Ya, ini ada perbedaannya. Kata Al-Quran langsung ditegaskan, jika syahadat yang diucapkan itu mengalir sampai kepada kejiwanya, ya, maka ini akan melahirkan satu getaran dalam jiwanya, berbentuk sebuah keyakinan tanpa ragu terhadap apa yang ia yakini, yang ia peluk, yaitu Islam. Ya, keyakinan tanpa ragu itulah yang disebut dengan iman namanya. Orangnya disebut dengan mukmin namanya. Nah, ciri-ciri orang yang punya iman, yang bernama mukmin itu, ini punya cirinya. Ketika syahadatnya sampai ke dalam jiwanya, kemudian masuk ke dalam jiwa takwanya, yang tadi saya sebutkan di awal, dia menjadi mukmin, bukan sekedar muslim. Ya, dia punya iman, keyakinan tanpa kuat, tanpa ragu dalam jiwanya. Maka getaran keimanan ini itu akan menjadi cahaya yang memberikan bimbingan kepada setiap anggota tubuhnya untuk melakukan perbuatan sesuai dengan bimbingan imannya. Perbuatan dalam bahasa Arab disebut dengan amal. Bimbingan iman yang mengiringi perbuatan itu yang ditetapkan, disetujui oleh Allah, dianggap baik oleh Allah, disebut dengan salih namanya. Maka muncullah di sini istilah amal saleh. Amal saleh. Karena itu setiap kita menemukan kalimat iman dalam Al-Quran, itu seringkali diiringi dengan kata amal saleh. Sekarang tiba waktu asar kan? Tadi kan kita salat asar ya? Sekarang surah Al-Asr, lihat ayat surah ke-103. Wal asr. Ya, wal asr. Aku bersumpah, kata Allah, demi kesempatan waktu yang diberikan pada setiap hamba. Asar itu bukan sore. Asar itu setiap kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk beraktivitas. Innal insana lafi khusr. Setiap manusia itu berpeluang rugi karena tak mampu menggunakan kesempatan yang aku berikan, kata Allah, untuk meniti aktivitas yang baik. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang menjadikan waktu tadi sebagai momentum untuk mengkreasikan dengan imannya. Illal ladzina amanu, disebut iman dulu. Lalu setelah dia punya iman, apa dampaknya? Wa amilus salihat. Iman itu akan membimbing dia untuk mengerjakan semua perbuatan-perbuatan baik. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, orang yang berucap dengan lisannya asyhadu an la ilaha illallah, kemudian sampai kepada jiwanya secara tulus, secara ikhlas, itu akan tampak semua karakternya dari setiap perilakunya. Jadi kalau kita ingin mengecek apakah keimanan sudah sampai kepada jiwa, itu bisa dilihat dari perilaku kita. Apakah iman itu memancarkan cahaya yang membimbing anggota tubuh kita untuk bersikap, akan kelihatan. Akan nampak dari perilaku seseorang. Sekarang kita cek. Di dalam Al-Quran, itu semua fungsi tubuh kita, itu seringkali didampingi dengan pendampingan iman. Kita lihat Quran surah ke-24 misalnya, ya, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan, ketika menyebutkan fungsi mata. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pria-pria yang beriman itu pasti matanya hanya digunakan menatap yang baik saja. Bila yang ditatap itu tak baik, dia akan palingkan pandangannya.
Quran surah ke-49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang yang beriman, la yasra qaumin qaum, jangan gunakan lisanmu untuk berkata yang tidak baik, apalagi mencela orang lain. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan bikin hoax, jangan bergibah. Ya, dari mata, dari mulut, lisan, tangan sampai ujung kaki. Ternyata ketika ini akan disebutkan fungsinya, perilakunya, Allah lebih dulu menyebutkan tentang ini, cahaya imannya. Jadi mata orang beriman ketika digunakan pasti akan menatap yang baik-baik. Lisan orang beriman pasti akan bertutur yang baik-baik. Tangan orang beriman menggenggam yang baik sampai ujung kakinya. Nah, semua kebaikan yang dikerjakan karena petunjuk iman itu yang disebut dengan amal saleh. Jadi kalau ada orang yang ingin masuk dalam pintu syafaat, mendapatkan kunci yang pertama, secara singkat rumusnya adalah ini, la ilaha illallah dengan ikhlas yang ditandai dengan meningkatkan amal soleh dalam kehidupannya. Jadi kalau ada, mohon izin, mohon maaf ya, menu amal soleh yang dibentangkan di Al-Quran atau dalam hadis-hadis Nabi SAW, baik itu misalnya salatkah, infakkah, sedekahkah, interaksi dengan Al-Qurankah, pada hakikatnya Bapak Ibu sekalian, itu adalah wasilah terbaik untuk mendapatkan syafaat kelak. Ya. Jadi kalau Anda bertanya bagaimana cara mendapatkan syafaat dari Nabi SAW, hal yang pertama yang kita lakukan adalah, ayo kumpulkan amal soleh. Buru peluang amal soleh yang masih ada peluang kita dapatkan sepanjang kehidupan Allah berikan kepada kita. Ya, jadi ini kunci yang pertama, seseorang yang ingin mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW khususnya, maka rumus umum yang pertama, sekali lagi saya katakan rumus umum yang pertama, artinya semua orang berpeluang mendapatkannya. Ya, adalah mengumpulkan amal soleh dari semua peluang yang dibentangkan kepada kita dalam konteks kehidupan kita pada saat ini. Jadi silahkan Pak, ya kalau nanti tiba waktu sholat, ya kita membacanya bukan sekedar kewajiban, ini peluang saya mendapat syafaat nih. Kalau saya tinggalkan, saya malas-malasan. Sekarang Anda merespon sholat dengan malas-malasan. Coba bayangkan kalau di hari kiamat, nanti syafaat yang didapatkan oleh Anda pun juga bersifat malas-malasan. Ya Rasulullah, saya ingin syafaatmu. Ya, malas nanti aja. Kamu tunggu giliran gitu kan. Ya, karena itu ketika disampaikan dalam Al-Quran, semua yang minta itu, yang ingin A, ingin B, ingin berdoa dan sebagainya, itu stimulusnya selalu amal soleh. Silahkan cek Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Ya, ketika Allah menyampaikan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, jika hambaku bertanya kepada Muhammad SAW, ingin mendekat kepadaku, ingin berdoa, ingin meminta, ingin memohon, di antara permintaan itu kan kita minta syafaat, minta ampunan dosa, minta pemaafan dari kesalahan. Kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan jawab doanya sepanjang dia bermohon. Ya, falyastajibu li wal yu'minu bi. Tapi, nah, yang paling utama kalau doa ingin cepat dikabulkan, ingin cepat aku jawab, ingin cepat aku respon, falyastajibu li. Maka respon seruanku, kata Allah. Wal yu'minu bi, lagi-lagi lakukan dengan iman. Ini, lakukan dengan iman. Jadi ketika Allah meminta kita, ya, menyeru kita lewat salat misalnya, ayo tunaikan salat, ada seruan harta lewat zakat, infak, sedekah, seruan interaksi dengan Al-Qur'an, itu sesungguhnya peluang tercepat yang mengantarkan kita pada jawaban doa. Dan puncaknya syafaat. Jadi kalau dengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, ini peluang syafaat nih. Katanya pengen ampunan dosa. Ya, ini peluang kebahagiaan nih. Makanya panggilan salatnya disandingkan dengan kebahagiaan. Bukankah Anda kalau sudah mendapatkan jawaban bahagia? Makanya ketika Anda bertanya, kenapa sih mesti sholat? Ya, hayya 'alas shalah. Ayo sholat, kenapa harus sholat? Jawabannya indah sekali. Allah tidak mengatakan itu kewajiban bagimu. Ini begini, ini begitu. Iya, hukum secara fikih kewajiban. Wajib kita mengerjakan. Kenapa dipaksa wajib? Hayya 'alal falah, supaya kamu bahagia. Di saking rahmannya Allah kepada kita, dijadikan sholat itu wajib yang memaksa kita mendapatkan kebahagiaan yang kita inginkan. Nah, ini yang pertama ya. Jadi ini rumus umum yang pertama, orang-orang yang berpotensi bahagia mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di kalangan umatnya, yaitu orang yang pertama gemar mengumpulkan amal saleh dalam misi kehidupannya. Nah, sekarang kita masuk pada yang kedua, yang spesial. Kita balik bertanya, ya Rasulullah SAW, kalau saya ingin mendapatkan kunci cepat, shortcutnya, ya biasanya kan orang pengen yang istimewa, yang cepat, ya, yang bisa lewat dengan cepat, ya, bisa bypass dan sebagainya. Ada nggak? Maka disinilah setelah yang umum dirincilah amalan-amalan spesifik yang mempercepat seseorang bisa mendapatkan syafaat. Baik, yang pertama, mari kita kembalikan ke hadis Nabi SAW. Qala Rasulullah SAW bima ma'na awlan nasi bi syafa'ati yawmal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Baik, tadi amalan umum, sekarang kita masuk kepada amalan cepatnya yang khusus.
orang yang paling utama, kata Nabi, aulan nasi, orang yang paling utama, bisyafaati yaumal qiyamati, untuk mendapatkan syafaatku di hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan, yaitu orang yang paling banyak di antara mereka bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalau tadi masih umum sifatnya amal saleh, insyaallah. Ya. Kalau tadi masih umum sifatnya amal saleh, jadi amal saleh apa saja bisa, salat, yang harta zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Sekarang mulai khusus. Ya. Yang kedua adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita bacakan. Ternyata manfaat salawat itu bukan hanya menghadirkan feedback, ya, satu balasan balik, umpan balik kepada kita semua, berupa 10 kali lipat balasan dari Allah. Kan di hadis lain Nabi mengatakan, man shalla alayya salatan wahida sallallahu alaihi salawat. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali salawat, maka Allah akan membalas kepada dirinya 10 kali lipat. 10 kali. Ini agak tajam ya, kita secara ilmiah kita tunjukkan. Perhatikan baik-baik. Kalau ada yang mengatakan begini, misalnya itu nabinya umat Islam aja masih belum selamat, masih butuh salawat dari umatnya. Ini menunjukkan belum paham, ya, belum memahami esensi dari salawat. Ya, esensi salawat itu pada hakikatnya bukan untuk Nabi Muhammad, tapi kemuliaan Nabi itu yang melahirkan aura kebaikan, yang dampaknya diberikan kepada kita. Jadi sebetulnya saat kita sedang bersalawat, ya itu kembali kepada kita manfaatnya. Menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah itu melahirkan rahmat Allah, yang rahmat itu diberikan kepada kita 10 kali lipat dari ucapan yang kita sampaikan. Ya. Jadi hakikat dari salawat itu sesungguhnya untuk menghadirkan pahala dari amalan kita yang kembali kepada kita 10 kali lipat, Masya Allah. Jadi begitu Anda mengatakan di hari ini sekali Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad misalnya, itu langsung diberikan ganjaran, ya, balasan oleh Allah 10 kali dari apa yang kita lakukan. Nah, pertanyaannya, apa bentuk balasan yang Allah berikan itu dari kalimat salawat yang kita ucapkan? Bapak Ibu sekalian, salawat itu bentuknya banyak nanti. Ya, ada salawat dari Allah diantaranya, ada salawat dari malaikat diantaranya. Ya, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersalawat, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawatnya Allah kepada Nabi, ya, salawatnya malaikat kepada Nabi itu dibedakan, ya. Itu beda tingkatan pemahaman dengan apa yang diberikan kepada kita, ya. Itu nanti maknanya bisa berbeda, ya, maknanya bisa berbeda. Nah, salawat dari Allah yang diberikan kepada setiap hamba secara umum. Ya, secara umum. Itu kita temukan di Quran surah kedua di ayat 157. Baik. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Ada golongan-golongan yang mendapat ujian dari Allah, kemudian mereka bersabar dan mereka mendapat salawat dari Allah. Nah, sekarang apa pengertian salawat dari Allah itu? Langsung ditafsir dengan ayat Al-Quran. Perhatikan kalimatnya, dijelaskan oleh Allah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rahmah, dan rahmat. Jadi bentuk salawat yang pertama itu bisa berupa rahmat. Sedangkan puncak rahmat itu, puncaknya itu ampunan Allah. Ya. Puncak dari rahmat Allah yang diberikan kepada hamba itu ampunan dari semua dosa. Masih ingat Bapak Ibu, tadi di awal saya katakan, ya, surah tentang syafaat itu yang punya Allah, bukankah di surat Az-Zumar di ayat 44 itu? Sekarang perhatikan Quran di surat yang sama, Quran surah ke-39 di ayat ke-53. Ayat ini turun merespon tentang seorang yang telah melakukan dosa besar, yang dia merasa putus asa. Wah, ini saya dapat nggak ampunan dari Allah nih? Diampuni nggak dosa ini nih? Dosa saya terlalu besar ini, terlalu banyak kesalahan yang saya perbuat. Tiba kemudian datang kepada Rasulullah turun ayat ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-Ku yang merasa israf. Mereka berbuat kesalahan yang sudah banyak dilakukan. Matanya, lisannya, telinganya, tubuhnya banyak berbuat maksiat dalam kehidupan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kalau Allah sudah berikan rahmatnya, maka Allah ampuni semua dosa-dosa yang melekat pada hambanya. Jadi puncak ampunan Allah kepada seorang hamba yang berbuat banyak maksiat dan dia mau kembali kepada Allah adalah
apa yang diberikan berupa ampunan total yang disebut dengan rahmat. Ya, sehingga ada yang mengartikan salawat dari Allah itu sifatnya ampunan, maghfirah, dan puncak dari maghfirah adalah rahmat. Ya, sedangkan rahmat itu disatukan dalam konsep salawatullah, salawat dari Allah. Quran surah kedua ayat 157. Ulaika alaihim salawatun rabbihim wa rahmah. Ya, sedangkan untuk mendapatkan salawat Allah ini cara cepatnya, shortcutnya kata Nabi, salawat pada Rasulullah. Ya. Siapa yang satu kali salawat kepada Nabi, maka Allah memberikan salawatnya 10 kali kepadanya. Masya Allah. Dalam sehari Allah turunkan rahmatnya kepada seorang hamba. Ya, saya rahmati engkau, saya ampuni dosamu, saya maafkan kesalahanmu. Jika ia tulus mengucapkan itu dalam kesehariannya. Ya, karena itu orang-orang soleh di masa lalu, bukan hanya ulama Pak, Bu. Ya, bukan hanya ulama, sampai ke level-level pemimpin. Ya, itu ada level pemimpin di masa era Turki Utsmani itu, yang sehari itu bisa ribuan salawat kepada Nabi. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, di sela-sela yang senggang. Ya, Anda sambil kerjakan tugas, sambil bekerja yang kira-kira waktunya luang, perbanyak sholawat, sambil nunggu misalnya waktu sholat, perbanyak sholawat. Ternyata di antara manfaatnya ini, berpeluang untuk mendekatkan kita meraih syafaat dari Rasulullah SAW. Ya, dan jalur dalilnya telah saya sebutkan. 3, saya agak cepat ya. Nanti kita berikan 3 atau 4 saja ya. Setelah itu mungkin ada satu sesi sedikit waktu untuk kita berdiskusi, saya perkenankan ya. 3 dengan cepat. Nah, jadi ini amalan umum, amalan khusus salawat, amalan khusus lagi yang ketiga. Nah, ini yang paling menarik. Ini yang sangat banyak ini ya. Ini banyak dan ini bisa menambah syafaat lagi. Ya, kalau yang ini kan tadi ya Allah berikan lewat Nabi Muhammad, ya kan? Ya, kemudian juga peluang ini salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ini, kalau kita lakukan selain Nabi Muhammad SAW yang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat kepada pelakunya ini amalannya sekaligus memberi syafaat kepadanya. Ya. Jadi kalau kita bersalawat kan bukan salawatnya, ya kan? Ya, Rasulullah memberikan syafaat, ya diizinkan oleh Allah dengan salawat itu. Kalau ini tidak, kita mengerjakan amalannya, amalan itu dengan izin Allah memberikan syafaat kepada kita. Ya, bentuk amalannya. Apa itu? Interaksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran. Masya Allah. Nah, interaksi dengan Al-Quran. Yuk kita bacakan hadisnya. Qala Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'ana, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Tingkatkan interaksi kalian dengan Al-Quran. Masya Allah. Nanti interaksi dengan Al-Quran dibagi 3 bagian. Ada yang membaca, memahami, ya, kemudian membaca, mengkaji, dan yang terakhir menghafalkan. Ya, menghafalkan. Ketiga-tiganya berusaha mengamalkannya. Dia mencintai Quran, dia berinteraksi dengan Al-Quran. Ini yang disebut ahli Quran. Jadi jangan salah paham ya Bapak Ibu ya. Ahli Quran itu bukan dibatasi yang hafal 30 juz, bukan. Ahli Quran itu yang punya kecintaan terhadap Quran dan bentuknya macam-macam. Ada dia belum hafal tapi rajin ngaji gitu. Rajin tiap hari. Satu hari ada yang 1 juz, satu hari ada yang 2 juz, satu hari ada yang 5 juz. Terus dia baca, bahkan meninggalnya pun sedang pegang mushaf. Ada yang begitu, Masya Allah. Ya. Ada lagi ahli Quran yang dia senang mengkaji. Hari ini aku ingin tahu makna surat Al-Duha. Besok aku ingin riset surat Al-Insyirah. Rajin dia kaji. Yang ketiga ada ahli Quran yang alhamdulillah, Masya Allah, sekarang sedang banyak meningkat di Indonesia. Menjadi ahli Quran yang menghafal Al-Quran, penghafal Quran. Quranun yamshi, Quran yang berjalan di muka bumi. Ya, dia menghafal, berinvestasi waktunya untuk mendekat kepada Allah lewat Al-Quran. Ternyata itu luar biasa. Kata Nabi, Iqra'ul Qur'ana, berinteraksilah kalian dengan Al-Quran, minimal kalian perbanyak bacaan Al-Quran itu. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya Al-Quran itu sendiri, akan datang di hari kiamat, ya, kemudian memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Ya. Siapa sahabat Al-Quran itu? Tadi yang saya sebutkan. Sahabat itu kan dari kata sahiba, sesuatu yang dekat, lekat. Orang yang lekat, cinta dengan Al-Quran, nggak mau pisah dengan Al-Quran. Tiap hari kalau nggak baca hatinya gersang, gelisah. Kalau dia nggak ngaji, nggak enak, perasaan ada yang hilang, ya kan? Kalau dia nggak murajaah, ada yang nggak enak. Itu yang seperti itu, Qurannya nanti, ya itu akan jadi syafaat bagi dia di hari kiamat. Bahkan hadis tentang ini begitu rinci. Kalau kita lihat di At-Tirmidzi misalnya, ya di At-Tirmidzi hadisnya lebih jelas sekali. Ya ketika nanti akan dihisab di hari kiamat, itu selain diberikan pahala yang sangat luar biasa, satu hurufnya 10, man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat, siapa yang membaca satu huruf di kitabullah itu, di Al-Quran, dibalas dengan 10 kebaikan. Ya, langsung. Nanti saat kembali kepada Allah, Qurannya berkata, Allahumma halli.
Ya, sebelum ditempatkan dia ke surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala ketika mendapat rahmatnya, kata Allah, ya, itu langsung Qur'annya memohon kepada Allah. Allahumma halli, ya Allah, berikan hiasan pada dirinya, bedakan dengan yang bukan ahli Al-Qur'an. Ya, maka dipakaikan kepadanya mahkota kehormatan, tajul karamah. Diberikan mahkota. Ya, kemudian diperintahkan orang tua atau fasilitator yang menjadikan dia senang dengan Al-Qur'an, yang sama-sama mendapat rahmat Allah, diberikan pula. Kemudian Al-Qur'annya berkata, ya Allah, tambahkan lagi kepadanya. Ya, tambahkan kepada yang ahli Quran tadi, bedakan dengan fasilitator. Fayul basu ilaihi libasal karamah, maka dipakaikan jubah kehormatan. Jadi dia pakai mahkota kehormatan, pakai jubah kehormatan, dan dahsyatnya ketika akan masuk ke dalam surga setelah mendapatkan syafaat tadi yang Allah izinkan, itu turun langsung ayat menyampaikan. Di Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Itu diparadekan, disambut oleh semua para malaikat di depan pintu surga. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbaddar. Fa ni'ma 'uqbaddar. Ya, kata Allah, ada nanti golongan sekeluarga besar, sekelompok akan masuk surga dari surga Aden. Kemudian disambut oleh para malaikat di depan pintu surga. Mereka melewati. Kata malaikat, selamat ya, kalian telah sabar berjuang untuk mendapatkan kemuliaan ini. Sekarang silahkan nikmati tempat terindah yang paling nikmat yang belum pernah dijamah oleh siapapun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ahli Quran. Ahli Quran. Ya, bahkan nanti di hadis lain, Anda yang baru sampai Al-Baqarah saja dengan Ali Imran, itu diapresiasi langsung oleh Allah. Al-Qurannya itu, Al-Baqarah, Ali Imrannya menjadi pelindung kita di yaumil mahsyar. Syafaat pertama yang didahulukan. Itu kalau sudah begitu tanda-tanda kebaikan. Kan di hadis umum itu cuma 7 golongan kan? Masih dengar? Ya, masih ingat? Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dilindungi, dinaungi di hari kiamat. Ya, saat proses hisab itu, saat semua orang tidak berpotensi mendapatkannya, 7 golongan dapat itu. Ya, al-imamul adil, ada pemimpin yang adil, dan terusan-terusan yang lainnya. Ya, tapi dari sekian banyak 7 golongan itu, ada orang yang punya khusus, spesifik, naungan khusus. Jadi kalau dia keluar dari naungan besar itu pun masih ada naungannya sendiri. Siapa itu? Adalah orang yang menjadi kerabat surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Iqra'uz Zahrawaini, kata Nabi. Banyak-banyakin kalian dekat-dekat dengan surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Zahrawaini. Ya, fa'innahuma, maka sesungguhnya mereka berdua, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran itu, keduanya akan menjadi 2 awan yang menaungi khusus. Ya, ghamamatan. Ya, kedua awan yang menaungi khusus untuk hamba Allah ahli Al-Baqarah dan Ali Imran saat yaumul hisab itu terjadi. Ini syafaat. Jadi sekali lagi, ya, kalau kita persingkat dari bahasan dan waktu yang singkat ini, setiap orang yang ingin mendapatkan syafaat Nabi itu pintunya sangat berpeluang. Dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang dia menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya persoalannya, dia harus memiliki kunci untuk membukanya. Maka kuncinya terletak kepada amal-amal saleh. Dia bisa siapkan dari sekarang menu-menunya. Silahkan sepanjang punya kesempatan, Bapak Ibu sekalian, rumuskan amal saleh yang bisa kita lakukan saat ini. 1, 2, 3 dan sebagainya. Sepanjang kita mampu. Ya, kalau bisa, saya waktu kecil itu suka bikin buku isinya tuntunan amal saleh. Jadi saya tuliskan tuh. Kalau sholat ada berapa jenis, yang fardu, yang sunnah, terus gitu. Nanti kalau saya kerjakan checklist, kalau tidak saya silang gitu ya. Terus nanti di harta ada zakat, infak, sedekah, sehari targetnya berapa, sebulan keluar enggak gitu ya. Nah, dengan Al-Quran targetnya sehari berapa, terus itu kalau sampai meninggal kita konsisten, istiqamah kita melakukannya, Masya Allah, itu akan ada tanda-tanda kebaikan, bahkan sejak hidup, akan wafat sampai wafat, kemudian saat dibangkitkan. Dikumpulkan di surah ke-19 di ayat ke-15. Wassalamun alaihi yawma wulida, wa yawma yamutu, wa yawma yub'atsu hayya. Ini jaminan yang pernah diberikan kepada Nabi Yahya alaihissalam dan disampaikan kepada kita sebagai berita gembira untuk mengikutinya, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW. Ada orang-orang yang dijamin oleh Allah selamat, tenang, bahagia, damai ketika hidup. Ya, hidupnya penuh dengan ketenangan, kedamaian. Ketika meninggal tenang juga. Bahkan panggilannya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Di alam kuburnya dijamin kebaikan. Ali Imran ayat 169 sampai 171. Saat pulang pun ke akhirat mendapatkan keselamatan. Wa yauma yub'atsu hayya, dengan syafaat yang Allah berikan. Sekarang tinggal pilih, silahkan. Ya, yang ada peluang dengan Al-Quran, mulai sekarang bikin menu Al-Quran. Ya, ada peluang dengan sholawat. Wah, ini selalu punya peluang, kita banyakin sholawat. Ada peluang dengan harta benda, tadi juga sudah banyak ditawarkan amalan. Ya, boleh jadi ditampakkan di hadapan kita untuk menyentuh. Barangkali ada sebagian dari rezeki yang Allah titipkan untuk bisa menyambut amalan-amalan itu semua.
Ya, saya kira itu yang bisa saya antarkan. Ini baru mukaddimah sebetulnya. Baru mukaddimah karena kita hanya mengemas dalam kurang lebih 1 jam. Ini gambaran umumnya seperti ini. Kalau nanti ingin masuk ke detail-detailnya, kita harus masuk ke dalam satu pembahasan yang lebih spesifik. Seperti sholat, apakah setiap orang sholat dijamin benar? Apakah setiap orang infak itu dijamin akan benar infaknya? Ya, nah ini ada babnya tersendiri yang insya Allah mudah-mudahan di kesempatan lain bisa kita dalami.